Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah statement atau kalimat yang penting dari Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi, ingin bertemu muka dengan muka dengan Yesus, ya. Karena itulah saudara, pertemuan dengan Nikodemus itulah yang kita akan renungkan bersama-sama. Saudara, Nikodemus ini adalah orang yang unik yang dicatat hanya di dalam Injil Yohanes, ya. Hanya dalam Injil Yohanes. 3 Injil yang lain tidak mencatatnya. Ya, tidak apa-apa, saudara, karena memang Injil Yohanes punya tujuan tertentu dan ingin mengajarkan hal yang tertentu yang sangat penting di dalamnya. Saudara, Nikodemus adalah seorang yang religius, ya, seorang tokoh agama Yahudi, ya, orang yang mencari kebenaran, orang yang jiwanya jujur, orang yang juga rendah hati. Saya percaya Nikodemus pasti usianya lebih tua dari Tuhan Yesus. Kalau dilihat dari catatan Alkitab, kemungkinan ya memang di dalam pasal 3 dikatakan dia pemimpin agama Yahudi, ya. Dan bahkan di dalam pasal 7 disebutkan dia mungkin sekali termasuk anggota dari Sanhedrin, mahkamah agama Yahudi, ya. Jadi dia seorang Farisi, ahli Taurat. Dia adalah salah satu anggota mahkamah agama Yahudi, Sanhedrin, ya. Itu mahkamah agama yang tertinggi dari agama Yahudi. Itu ada yang mengatakan ada kemungkinan dia itu orang ketiga kedudukannya. Ada kemungkinan, walaupun memang kita tidak pernah tahu dengan jelas, ya. Lalu tercatat pula di dalam Injil Yohanes pasal 19 bahwa dia akhirnya ikut serta, ya, ikut serta dengan murid, ya, untuk apa? Meminyaki, dalam arti merempah-rempahi mayat Yesus setelah Yesus disalibkan, mati disalibkan, lalu diminta oleh seorang murid untuk diturunkan dari salib, dan Nikodemus salah satu yang kemudian merempah-rempahi mayat Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang sekalipun usianya lebih senior dari Yesus, tapi orang ini rendah hati. Orang ini jiwanya jujur dan betul-betul cari kebenaran. Tidak seperti orang mahkamah agama, ya, Sanhedrinan anggotanya banyak, ya. Ada yang mengatakan mungkin bisa puluhan, belasan, bahkan ada yang ngomong 70, tapi kita tidak tahu secara tepat. Jadi mereka terbelah. Ada yang membela Yesus, ada yang sangat menghargai Yesus, ada yang bahkan ingin belajar dari Yesus. Tapi ada juga yang apa? Sok tahu. Ada juga yang apa? Kalau dalam bahasa politik Indonesia, kemliti, begitu ya. Ada juga yang ngomong, waduh, merasa diri sudah tinggi, ya, sudah kedudukannya sebagai ketua mahkamah agama, gak perlu belajar lagi, ya. Sebagai ketua mahkamah agama, gak perlu belajar lagi, ya. Saudara, itulah orang-orang masing-masing dengan karakternya, masing-masing dengan ciri-cirinya. Tapi Nikodemus bukan orang yang sombong, bukan orang yang
merasa diri sudah puas, merasa diri sudah lebih tinggi dari orang lain, tapi dia mau cari kebenaran. Selama dia belum memahami satu kebenaran, dia akan coba terus cari apa yang seharusnya dia pahami dengan kebenaran. Walaupun sebetulnya Mahkamah Agama Yahudi menganggap apa? Mereka yang punya kebenaran, mereka yang memegang Alkitab, otoritas. Taurat mereka tafsirkan, ya, tata cara ibadah mereka yang menentukan. Tetapi Nikodemus bukan orang yang demikian. Orang yang jiwanya juga jujur, cari Yesus, rendah hati sekali. Rendah hati sekali. Nah, Nikodemus yang cari Tuhan Yesus di malam hari ini. Nah, kekristenan ada dua macam penafsiran, ya. Ya. Ada orang Kristen ataupun penafsir Alkitab menganggap Nikodemus ini cari Tuhan Yesus malam hari. Supaya apa? Oh, dia takut dilihat banyak orang, jadi sembunyi-sembunyi cari Yesus. Nah, ada yang menafsirkan begitu. Tetapi ada yang menafsirkan, oh tidak begitu. Nikodemus bukan orang yang demikian. Justru dia cari Tuhan Yesus pada malam hari. Karena apa? Ada yang menafsirkan malam hari itu dia ingin waktu khusus supaya dia bisa belajar lebih dalam bercakap-cakap dengan Yesus. Jadi saudara, Nikodemus bukan orang yang takut ditemui banyak orang, ya, bukan. Tapi dia ingin punya waktu khusus dengan Yesus. Karena kalau siang hari banyak orang ikut Yesus, banyak diinterupsi oleh banyak peristiwa, betul kan? Ya, saudara lihat di dalam catatan Injil, Yesus sedang jalan-jalan, ada orang teriak-teriak, ya, Yesus anak Daud kasihanilah aku, betul kan? Ada yang begitu kan? Ada juga yang di tengah kerumunan itu ada seorang perempuan pendarahan menjamah jubah Yesus, ya, lalu dia disembuhkan. Yesus tanya, siapa yang menjamah aku? Ya, ada kuasa yang keluar daripadaku. Murid-murid kesal juga. Loh, ini orang banyak rame-rame gini ngapain? Nah, saudara, kalau melihat situasi ini, Nikodemus cari Yesus di malam hari berarti ingin betul-betul belajar lebih dalam. Saya mempercayai yang ini. Ya. Malam hari adalah malam untuk apa? Merenungkan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Karena Taurat juga mengajarkan kan di Mazmur 1, ya, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, ya kan? Siang dan malam. Jadi saudara, Nikodemus, dan kepada Nikodemus pemimpin agama, orang yang sudah senior, orang yang sudah punya pengalaman, orang yang sudah punya kedudukan sebagai mahkamah agama, orang yang tinggi, ya, status sosialnya, keagamaannya, pengertiannya juga tinggi. Tapi dia tetap cari kebenaran. Sebab itu saudara, orang Kristen kalau dia tidak rendah hati, dia sombong, termasuk hamba Tuhan, sombong, merasa dia sudah tahu semuanya, orang itu sudah mandek dan dia tidak bertumbuh lagi. Itu jelas. Dalam segala aspek, saudara. Ya, misalnya saudara saudara ahli main piano atau saudara main biola gitu. Saudara menganggap diri sudah oke, sudah bagus. Saudara tidak mau tetap latihan, saudara sudah mandek di situ. Itu jelas. Ya, itu terjadi, apalagi dalam perkara spiritual. Ya. Nah, kepada orang ini Yesus tidak tedeng aling-aling. Yesus tidak sungkan mengatakan, kamu harus dilahirkan kembali. Kalau tidak dilahirkan kembali, tidak bisa melihat kerajaan Allah, bahkan tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa itu lahir kembali? Ya, lahir kembali itu bukan secara fisik,
Dan herannya Nikodemus yang katanya sudah tahu Taurat, sudah tahu firman Tuhan, masih nganggap, loh aku sudah tua memangnya masuk lagi ke dalam rahim ibu. Lahir kembali itu bukan secara fisik, sudah. Lahir kembali itu juga bukan mengubah diri, berupaya sendiri, bukan. Saudara, seseorang ketika dilahirkan itu bukan atas usahanya sendiri. Ya, anak di dalam perut ibunya itu, anak ketika mau dilahirkan, anak itu tidak berjuang. Dia tidak bisa sendiri, ya. Tapi ibunya yang menolong, ya kan? Dibantu juga dengan bidan ataupun dokter, betul kan? Jadi anak itu sendiri tidak bisa, ya. Apalagi perkara rohani, saudara jangan menganggap saya bisa lahir kembali oleh diri saya, tidak ada, ya. Apalagi kita ini orang berdosa. Bahkan lahir kembali itu bukan karena dibaptis. Ya, walaupun memang baptis itu adalah tanda, baptis itu adalah sakramen. Ya, di dalam pemahaman Alkitab kita, teologi reform, orang Injili, gereja Injili, baptis adalah tanda orang-orang yang dilahirkan kembali. Ya, tanda, yaitu orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Tapi bukan karena dibaptisnya, ya. Seolah dengan dibaptis maka orang itu lahir kembali, bukan, ya. Nah, saudara, kita harus ingat bahwa apa itu lahir kembali. Nikodemus itu orang yang beragama, orang yang bermoral, orang yang berpendidikan, orang yang apalagi, orang yang santun, orang yang terhormat. Kalau kita mau ngomong tentang Nikodemus, sudah, ini orang yang sudah apa? Patut dihormati. Karena apa? Orang yang beragama, orang yang bermoral, orang yang berpendidikan, ya, orang yang santun, ya, sopan santunnya juga ada, memahami Alkitab dengan baik. Tapi orang yang demikian Yesus tetap ngomong apa? Kamu harus dilahirkan kembali. Saudara, karena itu menjadi Kristen itu bukan beragama, bukan religiusitas, tapi apa? Spiritualitas. Menjadi Kristen itu dilahirkan kembali, itu namanya menjadi Kristen. Kadangkala ya saudara ya, memang kebanyakan sih anak-anak remaja ya, kebanyakannya. Kalau saya menanyakan di dalam percakapan ya setelah katekisasi, sebelum nanti mereka dibaptis atau CD, ya, ada orang-orang itu, orang Kristen ngomongin, oh saya dari kecil Kristen, saya lahir sebagai Kristen. Seolah-olah lahir dari perut ibu langsung Kristen gitu ya. Saudara, sebenarnya pemahaman itu keliru, itu salah. Tidak ada itu lahir langsung Kristen, otomatis karena keluarga Kristen maka dia jadi Kristen. Tidak, saudara lihat Nikodemus, dia itu pasti keluarganya dia dari keluarga ningrat, keluarga yang beragama. Dia apa? Kemudian dia menjadi berpendidikan, dia menjadi ahli Taurat, dia menjadi orang Farisi, dia menjadi anggota mahkamah agama. Itu Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 5 mengatakan, jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari orang ahli Taurat dan orang Farisi, engkau tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, ahli Taurat, orang Farisi itu hidup keagamaannya itu hebat sekali. Mereka betul-betul kelihatan, waduh, orang yang beragama. Itulah saudara, religiusitas. Beragama, ke gereja, ya mereka ke bait Allah, rajin baca Alkitab siang dan malam, doa, panjatkan doa. Ya, mereka apa? Berusaha
terus berpuasa, mereka betul-betul memberi persembahan untuk Tuhan, religiusitasnya luar biasa. Tapi Yesus tetap katakan apa? Kamu harus dilahirkan kembali. Sebab itu saya berulang kali mengatakan, hanya saudara sendiri yang bisa tahu saudara betul-betul Kristen atau enggak. Saya tidak pernah tahu, karena saya bukan Tuhan. Dan hanya Tuhan juga yang tahu si A, si B, si C itu betul-betul enggak lahir baru. Saya tidak tahu. Kalau saya hanya tahu, dan Tuhan tahu diri saya betul-betul lahir baru atau tidak. Karena itu Nikodemus tidak bisa lagi tiba-tiba dengan, oh itu kan ada Yohanes Pembaptis, aku juga ikut dibaptiskan. Itulah pada waktu Yohanes Pembaptis melayani, dia berteriak-teriak di padang gurun, suara berseru-seru, lalu banyak orang Farisi, ahli Taurat mau dibaptiskan. Yohanes Pembaptis ngomong apa? Celakalah kamu ular beludak, celakalah kamu. Ya, kepada ahli Taurat, kepada orang Farisi, Yohanes Pembaptis berani ngomong, celakalah kamu. Kamu pikir kamu adalah keturunan Abraham, Tuhan bisa menjadikan dari batu-batu ini anak-anak bagi Abraham. Karena apa, saudara? Yohanes Pembaptis di dalam pertolongan Tuhan, dia melihat kemunafikan dari ahli Taurat dan orang Farisi. Munafik, kelihatannya rohani, tapi itu semua cuma apa? Religiusitas, agama tok. Tapi apa? Dalamnya penuh kebencian, kebusukan dan sebagainya. Kalau saudara dan saya tidak hidup dari hati nurani yang jujur, tidak pernah dilahirkan kembali berarti. Ya, tidak pernah dilahirkan kembali. Sebab itulah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus katakan, kamu harus dilahirkan kembali. Kalau tidak, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Apakah Nikodemus akhirnya diselamatkan? Ada kemungkinan diselamatkan lewat pertemuan dengan Yesus ini. Kemungkinan. Karena di dalam pasal yang ke-7 sudah, waktu itu ahli Taurat, Mahkamah Agama Yahudi, Sanhedrin, menyuruh beberapa orang untuk menangkap Yesus di pasal 7. Tapi sebagian tidak bisa. Mereka takut sama orang banyak. Sekaligus apa? Ada catatan di pasal 7 itu. Mana ada orang yang berbicara sedemikian penuh kuasa, kami tidak bisa menangkapnya. Kami tidak mungkin menangkapnya. Dan Nikodemus pada waktu itu berdiri dan berkata di hadapan Mahkamah Agama, bukankah menurut Taurat kita tidak boleh menangkap seseorang, mengadili seseorang tanpa bukti-bukti? Akhirnya disitulah antar anggota Mahkamah Agama bertengkar. Apakah kamu juga orang Galilea? Apakah kamu tidak tahu tidak ada nabi yang keluar dari Galilea? Padahal hukum Taurat mengatakan, jikalau tidak ada saksi, engkau tidak bisa menangkap seseorang dan mengadili seseorang. Jadi Nikodemus mengerti Alkitab, mengerti Taurat. Dan akhirnya dalam pasal 19, ya, saudara, ketika Yesus sudah disalibkan, mati, dan akhirnya ada seorang murid yang minta kepada Pilatus untuk menurunkan mayat Yesus dan menguburkannya, dan Nikodemus ikut serta membawa rempah-rempah untuk merempah-rempahi mayat Yesus sebanyak 50 kati. Ingat saudara, seperti orang Majus yang membawa emas, kemenyan dan mur, dan mur adalah salah satu lambang daripada kematian Yesus.
Rempah-rempah ini kemungkinan juga dibawa oleh Nikodemus untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Jadi kemungkinan besar Nikodemus betul-betul dilahirkan kembali akhirnya oleh pertolongan Tuhan, bukan oleh kemampuan dirinya sendiri. Saudara dan saya tidak pernah punya kemampuan sendiri untuk jadi Kristen, tidak ada. Hanya karena pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan itulah yang memampukan kita untuk apa? Untuk terus dan memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, tolong saya. Karena tanpa pertolongan Tuhan, saudara dan saya tidak punya kekuatan apa-apa. Dan itulah yang membuat spiritualitas kita itu terus berkobar-kobar untuk Tuhan. Jadi kita rajinnya itu bukan karena kemampuan sendiri, tapi rajinnya itu karena dorongan Tuhan. Karena apa? Karena ada spirit yang terus, yaitu Roh Kudus yang terus mendorong kita untuk melayani Tuhan, untuk maju bagi Tuhan, untuk terus cinta Tuhan. Itu semua karena Tuhan, bukan karena kita. Kalau karena kita, saudara akan lemes, saudara akan apa? Akan burn out, saudara akan apa? Merasa gagal dan sebagainya. Kalau itu semua dari diri saudara sendiri, ya. Tapi kalau dari Tuhan, itu saudara akan merasakan sukacita. Saudara akan, walaupun orang lain mungkin tidak menghargai dan sebagainya, saudara tahu di hadapan Tuhan itu saudara dibenarkan oleh Tuhan. Ya. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, Nikodemus telah mengalami itu semua dan memahami itu semua, bukan karena dirinya sendiri. Sebab itu, saudara, saya pernah mengatakan kepada saudara, di surga nanti akan banyak hal-hal yang tidak kita duga. Yang kita kira sudah si A, si B yang begitu luar biasa melayani Tuhan, ternyata Tuhan katakan juga dalam Injil Matius pasal 6 atau pasal 7, aku tidak kenal kamu pembuat kejahatan. Jadi ketika melayani Tuhan, melayani bukan atas kehendak Tuhan, tapi atas kehendak diri, itu Tuhan tolak. Anyah kamu daripadaku, pembuat kejahatan. Saya tidak tahu kenapa kok disebut pembuat kejahatan, padahal disebutnya buat mujizat dalam nama Tuhan, bernubuat dalam nama Tuhan, mengusir setan dalam nama Tuhan, tapi Tuhan katakan pembuat kejahatan. Ini betul-betul sangat sulit sekali. Sebab itu saya katakan di surga nanti banyak sekali hal yang kita tidak duga. Itu kita jangan menyangka, oh saya pantas dihargai oleh Tuhan. Jangan saudara sangka itu. Jangan saudara menyangka begitu. Saya selama ini selalu takut di hadapan Tuhan, tidak menganggap saya hebat dibandingkan yang lain. Ya, kenapa? Tuhan menilai sampai ke dalam kedalaman hati kita, kedalaman pikiran kita di hadapan Tuhan. Yaitu Tuhan katakan, yang terdahulu akan menjadi terkemudian, yang kemudian akan menjadi terdahulu, yang terakhir akan menjadi yang paling awal, yang paling awal akan menjadi yang terakhir. Ya, seperti perumpamaan yang Tuhan katakan, ada orang yang bekerja di ladang Tuhan dari pagi sampai sore, dikasihnya cuma 1 dinar. Yang baru masuk, baru kerja berapa, tidak sampai 1 jam, baru saja Tuhan juga kasih 1 dinar. Saudara, hitung-hitungan Tuhan itu bukan hitung-hitungan ekonomi, bukan hitung-hitungan per jam,
bukan hitung-hitungan berapa lama, tapi di hadapan Tuhan itu adalah kualitas rohani yang ada pada kita. Maksudnya apa? Kualitas rohani yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita. Bukan apa yang kita kerjakan, tapi apa yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita. Itu yang Tuhan nilai. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih berkati firman-Mu yang telah kami pahami, kami dengarkan bersama. Biarlah kami pahami dengan baik dan tepat ya Bapa. Tolonglah ya Bapa, karena juga penguraian hamba-Mu sangat terbatas. Tapi kiranya Roh Kudus berbicara dengan lebih dalam lagi kepada setiap kami yang telah mendengar dan yang masih terus mau merenungkannya dalam kehidupan kami. Kami terus harus bertanya, apakah betul kami sudah dilahirkan kembali? Karena kepada Nikodemus, usia yang sudah cukup senior, pengalaman beragama yang sudah cukup lama, kedudukan sosial, kedudukan agama yang sudah tinggi, pemahaman firman yang juga sudah begitu banyak, bermoral, beretika yang begitu tinggi, tapi tetap Tuhan katakan, kamu harus dilahirkan kembali. Menunjukkan ya Bapa, keagamaan bukan hal yang penting di hadapan Tuhan, tapi spiritualitas, dilahirkan kembali, itu harus ada, harus terjadi pada setiap orang yang menyatakan dirinya Kristen. Dan itulah Kristen sejati. Kristen karena dilahirkan oleh Tuhan. Bukan Kristen karena agama, bukan Kristen karena perbuatan sendiri, bukan Kristen karena dari keluarga Kristen atau keluarga hamba Tuhan, bukan Kristen karena usaha manusia, tapi karena panggilan Tuhan, karena dorongan Tuhan, karena karya Tuhan yang terus bekerja di dalam diri kami. Terima kasih ya Bapa, berkatilah semua saudara kami yang sudah mendengar. Dengar doa kami akan pulang, sertailah perjalanan kami pulang ke rumah dengan selamat, dan apa yang Tuhan akan kami lalui malam hari ini dengan istirahat yang kami percaya Tuhan akan karuniakan juga kepada kami, sehingga besok kami diberikan kekuatan menjalankan tugas yang Tuhan masih mau percayakan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.